kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur islam wal muslimin wal mustad'afin fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, insyaallah kita lanjutkan Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibni Malik di bait yang ke-21, Al-Bait Al-Wahid wal Isrun. Naam. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala, wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina, dan semua huruf memiliki ketetapan mabni, ya, bina. Wal aslu fil mabni ayusakana, dan secara asal pada mabni itu disukun, ya, karena lebih ringan. Wa minhu, dan diantaranya, yakni minal mabni dzu fathin wa dzu kasrin wa dhammin, ada yang berfathah, kasroh dan dhammah, ya. Di antara mabni itu ada yang fathah, kasroh dan dhammah. Ka aina amsi haisu, seperti kata aina, amsi, haisu. Wasakinu kam, ya. Dan yang bersukun itu seperti kam. Nah, jadi di bait yang ke-21 beliau menyebutkan semua huruf itu mabni, ya. Jadi kalimat, kata ada 3 macam, isim, fi'il, harf, ya. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Beliau menyebutkan memulai dengan isim karena yang pokok, utama, banyakan. Wa fi'lun, dan fi'il. Kemudian kalau menyebutkan huruf atofnya dengan summa. Summa harfun, karena huruf harf aqal minhuma, ya. Jadi kalimah al-aslu fil asma, secara asal isim itu mu'rab. Secara asal isim itu mu'rab. Yang mabni apa? Wa mabniun minha ma asbahal harfa. Jadi secara asal isim itu mu'rab. Al-aslu fil asma mu'rab. Wa mabniun minha ma asbahal harfa. Yang mabni dari isim-isim itu yang serupa dengan huruf. Sebaliknya menurut madhab Basrah, al-aslu fil af'al mabniun. Secara asal fi'il itu mabni. Wa
mu'rabun minha apa? Yang mu'rab apa? Mudhari'. Al-mudhari', ya, al-mudhari', tapi ada lanjutannya, ya. Jika tidak bersambung di dalam yattasil bihi nunun taukid mubasyaratan au nunun niswah, ya. Idza lam yattasil bihi apa? Nunut taukid mubasyaratan au nunun inas. Terus kullu harfin mabni, ya, semua huruf mabni. Itu ketentuannya sampai bait ini, bahwa al-kalimah kata ada isim, fi'il, harf. Isim secara asal adalah mu'rab, ya, yang mabni, yang serupa dengan huruf. Fi'il secara asal mabni, yang mu'rab adalah mudhari', yang tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung atau nun niswah. Dan huruf semuanya mabni, ya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Dan semua huruf itu memiliki ketetapan mabni. Iqra' Mas Afif. Al-hurufu. Al-hurufu kulluha mabniyatun idza la id la ya'tawaraha. Nah, itu bacanya la ya'tawiruha. La ya'tawiruha. La ya'tawiruha rumusnya adalah ifta'ala, ya. Awira i'tawara. Ya'tawiru, ya. Idz la ya'tawiruha ma taftaqiru fi dalalatiha alaihi ila i'rabin. Huruf-huruf semuanya itu mabni apabila laisa ketika it itu karena karena la ya'tawiruha. Mana i'tawaro? I'tawaro itu tanawaba, ya, tanawabu, karena tidak berganti-gantian padanya, ya. Tidak berganti-gantian padanya. Ma taftakiru fi dalalatiha alaihi ilal i'rab. Apa yang butuh di dalam dalalahnya, ya, atas hal itu kepada i'rab. Apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk, ya, makna huruf itu tidak butuh kepada i'rab. Dia tidak butuh kepada i'rab. Beda dengan isim, sebagaimana kita contohkan pada kesempatan yang lalu. Isim itu menjadi fa'il, menjadi maf'ul, menjadi hal. Nah, itu butuh kepada i'rab. Sedangkan huruf tidak perlu, ya. Huruf perlu, itu maksudnya. Karena tidak berganti-gantian pada huruf itu sesuatu yang penunjukannya itu butuh kepada i'rab, tidak perlu. Nah, lanjut Mas. Nahwu akhadtu minad darahimi. Saya telah mengambil dari beberapa dirham, ya. Dari dirham-dirham itu. Dari dirham-dirham. Terus fatab'idu mustafadun min lafzi min bidunil i'rabi. Lalu pada sebagiannya, Ustaz, ya? Maka penunjukan sebagian
tab'id yakni menunjukkan sebagian, maka menunjukkan sebagian terambil dari lafadz min tanpa i'rab. Ya, tanpa i'rab. Jadi di sini Ibnu Aqil rahimahullah taala memberikan contoh akhadtu min ad-darahim. Akhadtu minad darahim, ya. Min di sini litab'id menunjukkan sebagian, yakni aku mengambil sebagian dari dirham-dirham itu. Penunjukan sebagian dari huruf min ini bukan karena i'rabnya. Yani dia tidak butuh kepada i'rab. Tidak mesti harus diletakkan pada posisi ini untuk menunjukkan sebagian, ya. Misalnya sabda Nabi kepada Ukasah, anta minhum. Anta minhum, mana anta minhum? Kamu termasuk dari mereka, yani kamu sebagian dari mereka. Minhum, min ini menunjukkan sebagian juga, bukan karena i'rabnya atau posisinya, ya, tetapi memang dari isim yang dimasuki. Misalnya lagi, wa minan nasi mayyaqulu amanna, ya, wa minan nasi. Min menunjukkan tab'id, sebagian. Wa minan nasi main terusnya. Wa minan nasi sebagian. Artinya makna min yang menunjukkan sebagian ini bukan karena i'rabnya, ya, bukan karena i'rabnya, tapi dia karena diletakkan atau memasuki isim setelahnya, isim setelahnya yang di sana secara makna min ini menunjukkan sebagian. Oke, itu kurang lebih maksudnya, yakni huruf tidak perlu i'rab, dia tetap mabni karena tidak membutuhkan, ya, i'rab untuk menunjukkan maknanya. Intinya begitu, dia tidak membutuhkan i'rab untuk menunjukkan maknanya. Berbeda dengan isim. Isim butuh i'rab, mungkin sebagai fa'il atau maf'ul, nanti i'rabnya beda. Lanjut Mas. Wal aslu fil bina'i ay yakuna 'ala sukuni li'annahu akhaffu minal harakati. Dan asal dari suatu bangunan bina mabni. Dan asal dari mabni yaitu sukun, di atas sukun. Karena dia tidak akhafu, lebih ringan. Karena dia lebih ringan dari harokat. Ya, sukun lebih ringan daripada harokat. Sukun. Terus wala yuharrakul mabniyu ila lisababin kat takhallusi minat tiqai sakinaini. Ya, minil tiqai sakinaini. Dan mabni dia tidak berharokat. Dan mabni itu tidak diberi harokat. Dan mabni tidak diberi harokat kecuali dengan sebab khusus. Dengan suatu sebab. Kecuali dengan suatu sebab. Seperti dua sukun. Takholus, mana takholus? Menghindari, ya. Seperti menghindari dari bertemunya dua yang bersukun. Contohnya ini, ya. Di sini min asalnya sukun, ya kan? Asalnya sukun. Ini sukun. Nah, min ini asalnya sukun, min. Tapi kalau baca langsung ya di fathah. Akhadtu minad darahim wa minan nasi. Kalau ini man, ya, isim. Ini tetap sukun, min. Kenapa min yang ini tetap sukun, yang min yang ini jadi fathah? Karena untuk menghindari bertemunya dua huruf yang bersukun, ya. Litakhallus min iltiqai sakinaini.
untuk menghindari bertemunya as-sakinah ini maksudnya dua huruf yang bersukun. Nun ini sukun, alif sukun juga, nggak ada harokatnya. Maka untuk menghindari bertemunya dua huruf yang bersukun, maka yang depan dihidupkan. Ya. Qalatil a'rabu, asalnya adalah qalat al-a'rabu. Wa qalatin niswatu fil madinati, asalnya wa qalat bukan ya, wa qala niswatu. Afan. Ayatnya tidak pakai tak tanis ya. Wa qala niswatun, tidak pakai tak tanisnya. Ayatnya. Paham ya Mas ya? Jadi disukun diharokati itu yang tadi sebenarnya bukan hanya huruf ya. Pokoknya kalau sukun ketemu sukun ya mungkin ada yang dihidupkan, mungkin ada yang dihapus ya. Terus Faqad takunul harakatu fathatan ya. Ka aina wa qama wa inna wa qad takunu kasratan ka amsi wa jairi wa qad takunu dhammatan ka haitsu wa huwa ismun wa mundu wa huwa harfun idza jarar betul idza jararta bihi wa amma sukunu fanahu kam wadrib wa ajal. Dan terkadang harokatnya fathah. Terkadang harokatul fathah. Ya, ini harokatul bina ya. Harokatul bina itu tidak menunjukkan makna, beda dengan harokat i'rab ya. Harokat i'rab itu menunjukkan makna, kalau harokat bina tidak menunjukkan makna. Diingat-ingat itu. Di antara harokat yang tidak menunjukkan makna adalah harokat bina ya. Terus seperti aina wa qoma wa inna. Apa artinya? Di mana, berdiri dan sesungguhnya. Ya. Koma ini satu atau dua kata? Tiga? Banyak sekali. Tiga huruf. Misalnya gini ya. Zaidun koma. Zaidun koma. Koma ini fi'il, ya betul fi'il. Tadi ada fa'ilnya domir mustatir. Tapi itu kalau dalam jumlah. Kalau kita nyebut satu saja ya ini ya satu kata. Wes koma, dah itu aja. Itu satu kata ya. Satu kata. Menjadi dua kata atau jumlah kalau disebut di dalam kalimat ya seperti ini. Tapi kalau cuma kita sebut koma saja satu kata tok. Koma ya satu kata. Filenya enggak ada, belum diletakkan di dalam jumlah ya. Beda kalau sudah diletakkan di dalam jumlah, harus ada filenya. Terus waqad takunu kasrotan, dan terkadang kasroh seperti amsi kemarin. Jairi harfu jawab bimakna na'am ya. Jairi huruf. Jairi harfu jawab bimakna na'am. Huruf jawab maknanya ya gitu. Na'am. Wa qad takunu dhammatan, dan terkadang dhammah ya, seperti haitsu sebagaimana. Wa huwa ya. Di mana ya? Di mana, dan dia isim ya. Wa mundu, dan sejak, dan dia huruf. Idza jararta bihi. Wa huwa harfun idza jararta bihi ya. Itu belum selesai. Wa huwa, dan dia huruf apabila apabila engkau memajrurkan dengannya. Jadi mundu qad takunu harfan wa qad takunu isman. Misalnya ma ra'aituhu mundu yaumaini. Ma ra'aitu mundu yaumaini. Apa artinya Mas? Aku tidak melihatnya sejak 2 hari. Mundu di sini huruf. Tapi Ibnu Aqil mengatakan idza jararta bihi, apabila engkau memajrurkan dengan mundu, yakni kita memajrurkan kata yauma ini, tanda jarnya adalah ya. Kalau kamu menjadikan isim setelah mundu itu majrur, maka mundu itu harf.
Mafhum. Kalamnya Ibnu Aqil kan gitu maknanya. Wa mundu wa huwa harfun idza jararta bihi. Mafhumuhu idza lam tajurra bihi fahuwa ismun. Ya. Kalau kamu tidak memajrurkan dengan mundu, ya dia isim. Misalnya ini contoh ma ra'aituhu mundu yaumani. Boleh dalam bahasa, boleh saja ya. Ma ra'aituhu mundu yaumani ya. Yakni takdirnya adamu ru'yati ilaihi yaumani. Allah alam. Intinya Ibnu Aqil mengatakan mundu itu huruf idza jararta bihi. Jika kamu memajrurkan dengan kata mundu itu. Jika kamu tidak memajrurkan dengan kata mundu, berarti dia bukan huruf. Kan mafhumnya gitu ya, mafhumnya. 6. Terus Wa amma sukunu panahwu, dan adapun sukun, lalu contohnya kam, berapa ya, wadrib, pukullah ya, wa ajal ya. Waktu tertentu saja. Ajal mana ajal? Matilah itu. Bukan. Ajal itu huruf jawab. Ajal artinya apa? Ya itu ya. Ajal. Ya ajal. Mirip sama na'am misalnya. Ya, na'am, ajal, bala, syairi, ya no. Oke. Nah, ini ada dua penjelasan. Yang pertama huruf semuanya mabni ya. Kenapa? Karena huruf tidak butuh kepada i'rab di dalam menentukan maknanya ya. Sebabnya itu. Huruf itu tidak butuh kepada i'rab dalam menentukan maknanya, maka dia mabni. Kalau kita mudahnya ya mabni ya karena dulu orang Arab mabni gitu ya, tapi ulama enggak situ. Artinya dengan mengetahui itu orang kan tahu bahasa Arab itu ya memang semua ada sebabnya ya. Tidak ada yang sia-sia itu. Kemudian asalnya mabni sukun dan ada pula yang fathah, yang dhammah, yang kasroh. Kemudian Ibnu Aqil memberikan contoh merinci. Yang fathah beliau berikan contoh dengan 3. Ya apa tidak? Aina, inna. Aina isim, fi'il, inna huruf. Ya apa tidak? Inna huruf ya. Huruf yang serupa dengan fi'il. Kemudian yang kasroh beliau berikan 2 contoh saja. Amsi dan jairi. Amsi isim, jairi huruf. Ya apa tidak? Nah. Kemudian yang dhammah ada mabni yang dengan ala dhammi. Beliau berikan 2 contoh. Haisu dan mundu. Haisu isim, mundu huruf. Ya, huruf jar. Kemudian sukun beliau berikan berapa contoh? 3. Kam, idrib, ajal. Kam isim, idrib fi'il, ajal huruf ya. Paham? Nah. Kesimpulannya kok ada contoh 3, ada contoh 2 ya. Iqra Mas Prendi. Wa ulima mimma masalna bihi annal binaa 'alal kasri wa dhammi la yakunu fil fi'li. Bal fil ismi wal harfi. Wa annal binaa 'alal fathi awis sukuni yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi. Dan telah diketahui dari apa yang telah kami contohkan adanya bahasanya mabni atas kasroh dan dhammah tidaklah terjadi dalam fi'il. Bahkan tetapi di dalam isim dan huruf. Ya, makanya yang tadi beliau tidak kasih contoh dengan fi'il karena enggak ada ya menurut beliau. Yaitu yang dengan dhammah dan dengan kasroh ya, tidak pada fi'il, hanya pada isim dan huruf saja. Yang mabni atas dhammah beliau berikan contoh 2 saja, haisu, mundu, isim dan harf.
Yang mabni ala kasroh beliau berikan contoh dua, amsi dan jairi, isim dan harf. Oke, tidak ada fiilnya. Terus Dan bahasanya mabni atas fathah atau sukun terjadi dalam isim dan fi'il dan huruf. Oke. Dan mabni atas fathah atau sukun itu ada pada isim, fiil dan huruf. Paham ya? Nah, makanya beliau berikan contoh seperti itu. Paham Mas? Mas Afif, paham? Betul ya. Yang mabni atas sukun, isim ada, fiil ada, huruf ada. Yang mabni fathah, isim ada, fiil ada, huruf ada. Yang mabni atas dhammah, isim dan huruf saja. Yang mabni atas kasroh, isim dan huruf saja. Tapi kalau mengi'rab ya, kita katakan misalnya, ini misalnya mabniun alal fathi. Nah, mabniun alal fathi. Beda kalau kita mengi'rab yang mu'rab. Misalnya wa alamatu nasbihi al fathatu. Kalau mabni ini fathi, tidak ada taknya ya. Kalau mu'rab ada al fathatu, ada taknya ya. Ingat-ingat insyaallah seperti itu. Mabniun alal fathi, bukan mabniun alal fathati ya, tapi mabniun alal fathi. Ini alamatu nasbihi al fathatu ya, bukan al fathu. Paham? Akan datang insyaallah. Kalau antum perhatikan nanti akan seperti itu ya. Dhammi juga begitu, dhammi dhammatu, kasri kasratu ya. Kalau mabni ininya tidak dikasih tak, fathi apa Mas? Kasri dhammi. Kalau mu'rab fathatu dhammatu al kasratu. Makanya dia menyebutkan di sini mana? Oh, sudah terbalik. Anal binaa alal kasri wa dhammi ya, beliau mengatakan kasri wa dhammi, bukan kasroti dan dhammati ya. Nanti kalau pada mu'rab beliau akan menyebutkan kasroh pakai tak ya. Nah, kita lanjutkan. Bait yang ke-23. Wa raf'a wa nasba ij'alan i'raba. Lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba ya. Jadi i'rab ada 4, rafa, nasab, jer dan jazm. Yang rafa dan nasab itu ada pada isim dan juga ada pada fi'il ya. Huruf semuanya mabni. Yang rafa dan nasab ada pada isim, ada pada fi'il. Maka beliau mengatakan wa raf'a wa nasba ij'alan i'raba. Rafa dan nasab jadikanlah sebagai i'rab lismin wa fi'lin untuk isim dan fi'il. Sebagaimana akan datang lebih jelas dalam syarahnya. Nahwu lan ahaba, seperti lan ahaba, aku tidak akan takut, aku tidak akan gentar. Lan ahaba ini fi'il mudhari' mansub ya, wa alamatu nasbihi al fathatu. Jadi isim itu ada rafa, ada nasab, fi'il juga ada rafa, ada nasab. Bait yang berikutnya. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima ya. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. Dan isim qad khussisa, dia dikhususkan dengan jer. Dia dikhususkan dengan jer. Apa maksudnya? Apakah maksudnya dikhususkan dengan jer itu dia tidak rafa, tidak nasab ya. Ini diantara bait yang ada apa ya, semacam nador bagi Ibnu Malik. Karena kalau isim itu dikhususkan dengan jer, berarti enggak di rafa, enggak di nasab. Artinya agak kebalik gitu ya. Yang benar adalah jer dikhususkan untuk isim, bukan isim dikhususkan untuk
jer ya. Tapi tentu maksud beliau adalah sahih ya. Dan isim dikhususkan dengan jer ya. Jer itu khusus untuk isim ya. Tidak ada fiil yang majrur. Kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima, sebagaimana dikhususkan fiil itu dia itu menjadi jazm. Itu i'rab ada 4. Pertama rofa terjadi pada isim dan terjadi pada fiil, nasab terjadi pada isim dan terjadi pada fiil, jer khusus untuk isim, jazm khusus untuk fiil. Paham? Nah, kemudian beliau menyebutkan alamat, tanda i'rab. Farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur ya. Maka rofaklah dengan dhammah ya, rofakkanlah dengan dhammah baik isim atau fiil. Wansiban fathan ya, dan nasabkanlah dengan fathah baik itu isim ataupun fiil. Wajur asalnya adalah wajurro ya, fiil amr, jurro fiil amr. Kasron majrurkanlah dengan kasroh. Kadzikrullahi abdahu yasur ya, seperti Allah Ta'ala mengingat hambanya itu menyenangkan, yakni menyenangkan bagi hamba ya, kalau Allah Ta'ala mengingatnya. Waladzikrullahi akbar. Wajazim bitaskinin, dan jazmkanlah dengan sukun ya, dengan sukun. Dah itu 4. Rofa tanda asalnya adalah dhammah, nasab tanda asalnya adalah fathah, jer tanda asalnya adalah kasroh, jazm tanda asalnya adalah sukun. Kemudian beliau mengatakan wa ghairu ma dzukir, dan selain yang disebutkan tadi, yakni rofa kok tidak dhammah, nasab kok tidak fathah, terusnya selain itu yanubu itu adalah mengganti ya, mengganti. Nahwu ja'akhu bani namir wajazim bitaskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'akhu bani namir ya. Mengganti, kalau rofa dhammah, rofa kok tidak dhammah berarti dia mengganti dhammah. Nasab tapi tidak fathah berarti dia mengganti fathah. Jer tidak kasroh dia mengganti kasroh ya. Jazm kok tidak sukun? Ada jazm tidak sukun? Ada, bahkan ada 2 ya, yaitu dihapusnya huruf nun dan dihapusnya huruf ilah, ya apa tidak? Nah. Yang oke itu mengganti, seperti ja di sini maksudnya adalah jaa ya, jaa itu darurat syair. Jaa aku bani namir. Jaa telah datang, aku saudara atau bisa berarti itu bagian dari bani namir, dari bani namir. Aku fa'il marfu, tanda rofaknya wawu bukan dhammah, yakni wawu pengganti dhammah. Bani mudhof ilaih majrur, tanda jernya ya pengganti kasroh ya, niyabatan anil kasroh. Nakro asar. Tafadhol Mas Frendi. Anwaul i'rab. Anwaul i'rabi arba'atun. Ar-raf'u wa nasbu wal jarru wal jazmu. Macam-macam i'rab ada 4, yaitu rafa' dan nasab dan jar dan jazm. Fa amma raf'u wa nasbu fayashtariku fihima al asma'u wal af'alu. Nahwu Zaidun yakumu wa inna Zaidan lan yakuma. Diartikan dulu. Maka adapun rafa' dan nasab maka berserikat pada keduanya isim dan fi'il. Ya, dalam rafa' dan nasab itu isim ya bisa rafa' bisa nasab, fi'il juga bisa rafa' bisa nasab. Contoh Zaid berdiri. Ya, Zaidun contoh isim rafa', yakumu contoh fi'il
marfu ya. Terus Dan marfu. sesungguhnya Zaid tidak akan berdiri. Ya, Zaidan contoh isim mansub. Yakuma contoh fiil mansub ya. Nah, terus Wa amal jaru fayukhtasu bil asma'i. ya, kalau ini Ibnu Aqil ibarahnya kan dibalik tadi ya dengan Ibnu Malik. Ibnu Malik yang mengatakan wal ismu qad khussisa bil jarri. Kalau Ibnu Aqil mengatakan al jarru yahtasu bil asma. Terus Nahwu bizaidin. bizaidin. Bizaidi. Wa amal jazmu fayukhtasu bil af'ali nahwu lam yadrib. Wa raf'u yakunu bil dhammati wa nasbu yakunu bil fathati. Wal jaru yakunu bil kasrati wal jazmu yakunu bis sukuni. Wa ma 'ada dzalika yakunu naiban anhu kama nabatil wawu 'anid dhammati fi akhu. Anid dhammati fi akhu wal ya'u 'anil kasrati fi bani. Min qawlihi jaa akhu bani Tamir wa sayadkuru ba'da hadzal mawadi'a an-niyabatu. Niyabati. Dan di mana? Adapun jer. Dan adapun jer maka dikhususkan untuk isim. Ya, maka dia terkhusus pada isim. Contoh bizaidin. Bizaidin ya, yang bisa majrur hanya isim. Sebagaimana dulu termasuk tanda isim adalah jer. Dan adapun jazm maka dikhususkan untuk fi'il. Contoh lam yadrib. Lam yadrib. Nah. Dan rafa jadi dengan domah dan nasab terjadi dengan fathah dan jar terjadi dengan sukun dan jazm terjadi dengan sukun. Naam, wa hadhil arba' tusamma alamatal asliyah ya. 4 ini disebut alamat asli, tanda asal. Tanda asal untuk i'rab yaitu dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, jar untuk kasrah, jazm untuk sukun. Sukun untuk jazm ya. Nah, terus dan apa yang selain itu terjadi pengganti darinya. Dan selain itu adalah pengganti darinya ya. Sebagaimana wawu mengganti dari dhammah pada akhu, pada kata aku dan ya dari kasrah pengganti kasrah pada kata bani. Dari perkataan beliau jaa akhu bani Tamir, telah datang saudara bani Tamir. Dan beliau akan menyebutkannya setelah ini. Pengganti bani. Tempat-tempat niyabah. Tempat-tempat niyabah. Antum ada ininya ya. Apa judulnya ya, yang teman-temannya enggak ada. Apa judulnya itu, Mas? Ya. I'rabu asma'i sittah. I'rab asma'u sittah ya. Bait yang ke-27. Ketemu ya bait yang ke-27 yang kitabnya ini di bawah ya, di bawah bagan itu loh. Jangan dibalik dulu, bawah. Nah, ketemu ya. Ketemu. Nah. Bait yang ke-27. Jangan dibalik. Setelah baitnya nanti baru dibalik ya. Warfa biwawin wansibanna bil alif wajrur biyain ma minal asma'i asif ya. Dan rofa'lah dengan wawu. Ini rofa'kanlah dengan wawu. Wansibanna bil alif, dan nasabkanlah dengan alif. Wajrur biyain, majrurkanlah dengan ya ma minal asma'i asif ya. Dari isim-isim yang akan saya sebutkan ya. Asif yakni fi'il mudhari'. Bimana istiqbal kalau di sini. Dari isim-isim yang akan saya sebutkan ya. Jadi terkadang ya isim atau fi'il yang di-i'rab dengan i'rab far'i itu tidak semua dalam artian terkadang rofaknya dengan dhammah ya, nasabnya dengan fathah, tapi jernya tidak kasroh seperti mamnu' minas sarf. Terkadang rofaknya dengan dhammah, jernya dengan kasroh, tapi nasabnya tidak fathah dengan kasroh.
jamak muannas salim misalnya ya. Nah, ini beliau memulai dengan asmaul sittah yang semuanya di i'rab dengan i'rab far'i ya, bukan i'rab asli. Yaitu apa? Rofa'nya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jernya dengan ya. Fadl Mas Alvin, syara'a. Syara'a fi bayani ma yu'rabu bi niyabati kama sabaqa dzikruhu. Ibnu Malik memulai pada penjelasan apa-apa yang diirab dengan tanda cabang, dengan tanda pengganti sebagaimana yang telah lalu penyebutannya. Wal muradu bil asma'il lati sayasifuha al asma'us sittatu. Dan yang dimaksud dengan isim-isim yang akan beliau sebutkan adalah al-asma'us sittah, isim-isim yang 6. Wahya abun, wa akhun, wa hamun, wa hanun, wa fuhu, wa dzu malin. Yaitu abun ayah, akhun saudara, hamun ipar, hanun Hanun itu artinya anu ya, anu. Dalam bahasa Indonesia pun artinya anu. Dan itu bisa digunakan untuk menyebut paling tidak dua hal. Yang pertama sesuatu yang memang mubham, artinya al-mutakalim itu yang berbicara ini sulit menyebutkan aslinya, anu itu ya. Bisa jadi macam-macam ya, jadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hanun bimakna mayustakbahu dzikruhu ya. Yang kalau disebutkan itu terasa tidak baik, tidak enak ya. Tidak enak ya. Tidak enak untuk disebutkan secara sharih. Paham? Tidak enak kalau disebutkan secara sharih. Itu hanun. Ya hanun. Anu ya, anu. Misalnya hada hanu zaidin ya. Ini anunya Zaid ya. Anu kan mengandung makna lebih dari satu ya. Mungkin anu sesuatu yang tidak baik kalau disebutkan secara sharih ya, ada jelas, atau anu yang dia enggak waktu itu memang tidak bisa menyebutkan secara sharih padahal tidak seperti makna yang awal. Oke, terus fuhu hu itu contoh saja ya. Hu tidak mesti hu. Fu terus fuhu mulut dzu malin pemilik harta. Ya, malin juga hanya contoh saja, tidak mesti malin ya. Terus fadhi turfa'u bil wawi nahwu jaa abu zaidin wa tunsabu bil alif nahwu ra'aitu abahu wa tujarru bil ya'i nahwu marartu bi abihi. Dan ini dirofa dengan wawu, contohnya telah datang ayahnya Zaid, dan dinasab dengan alif, contohnya aku telah melihat ayahnya, dan dijar dengan ya, contohnya aku telah melewati ayahnya. Wal masyhuru annaha mu'rabatun bil hurufi fal wawu naibatun 'anil dhammati wal alifu naibatun 'anil fathati wal ya'u naibatun 'anil kasrati. Wa hadha huwa alladhi asyara ilaihi al-musannifu biqaulihi warfa' bi wawin ila akhiril baiti. Dan pendapat yang masyhur bahasanya asmaul sittah ini mu'rab dengan huruf. Maka wawu adalah pengganti dari dhammah, dan alif adalah pengganti dari fathah, dan ya adalah pengganti dari kasrah. Dan ini adalah yang diisyaratkan oleh penulis dengan ucapan beliau, dan rafa'kanlah dengan wawu sampai akhir bait. As-sahihu anha mu'rabatun biharakatin muqaddaratin 'alal wawi wal alifi wal ya'i. Ya, ini pendapat Ibnu Aqil, tapi yang disebutkan Ibnu Malik itu adalah yang masyhur. Kebanyakan ulama berpendapat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Malik. Tapi Ibnu Aqil mensahihkan yang lain. Nah, terus diartikan. Pendapat yang sahih adalah bahwasanya asmaul sittah ini mu'rab dengan harakat muqaddarah di atas huruf wawu, alif dan ya. Jadi kalau menurut yang dikatakan oleh Ibnu Aqil, misalnya wa abuna syaikhun kabir, wa akhuna syaikhun kabir, wa abuna syaikhun kabir. Surah apa ini ya? Surah apa? Al-Qasas atau ya?
Qasas atau sebelumnya wa abuna. Jadi kalau menurut yang masyhur abu mubtada marfu tanda rofaknya wawu. Tapi kalau menurut Ibnu Aqil itu yang disahihkan abu mubtada marfu tanda rofaknya dhammah muqaddarah alal wawi ya, dhammah muqaddarah di atas wawu. Sehingga menurut Ibnu Aqil tidak ada niyabah dalam bab asma'u sittah ya. Tapi kalau menurut Ibnu Aqil ini rofaknya dengan wawu, bukan dengan dhammah muqaddarah alal wawi. Oke, lanjut Mas. Farafu bi dhammatin muqaddaratin 'alal wawi wa nasbu bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi wal jarru bi kasratin muqaddaratin 'alal ya'i fa 'ala hadzal madhhabi as-sahihi lam yanub syai'un min syai'in mimma sabaqa dzikruhu. Maka rafa adalah dengan dhamma muqaddarah di atas wawu dan nasab dengan fathah muqaddarah di atas alif dan jar dengan kasrah muqaddarah di atas ya. Maka berdasarkan pendapat yang sahih ini tidak ada sesuatu pun yang menggantikan dari sesuatu pun dari apa-apa yang telah lalu penyebutannya. Nah, kemudian Ibnu Malik menyebutkan asma'u sittah itu. Beliau berkata, min dzakadzu in suhbatan abana. Abana itu asalnya enggak ada alifnya ya. Alif itlaq. Alif itlaq itu karena di qafiyah yang mutlaqah sebagaimana yang lalu. Wal famu haisul mimu minhu bana ya. Min dzaka ya di antara isim-isim itu adalah dzu. Tapi ada syaratnya, dzu punya syarat supaya di i'rab dengan i'rab pengganti tadi in suhbatan abana. Yakni in abana suhbatan. Suhbatan maf'ul bih, abana fi'il. Apabila dia memberikan makna sohib, kepemilikan ya. Jadi ada dzu yang tidak bermakna sohib kama sayati. Wal famu, isim yang kedua adalah kata famu, yaitu syaratnya haisul mimu minhu bana, di mana mim itu terlepas darinya. yakni famun itu artinya mulut ya, famun. Tapi untuk di i'rab dengan i'rab pengganti itu memnya harus dihilangkan ya, memnya harus dihilangkan. Fu tidak jadi famun. Kalau famun i'rabnya ya i'rab asli. Ini beliau mendahulukan du dan famu. Tafadhal Ustaz Tulha. Bismillah. Ay minal asma'i allati turfa'u bil wawi tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i dzu wa famun, yaitu dari isim yang dia dirofakkan dengan wawu, dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya, dzu dan famu. Walakin yashtaratu dzu an takuna bi makna sahibin. Akan tetapi diberikan ada syaratnya, yaitu dzu ini bermakna pemilik. Nahwu ja'ani dzu malin ay sahibu malin. Telah datang kepadaku pemilik harta. Maksudnya pemilik harta. Sahibu malin. Terus. Wa huwal muradu biqaulihi in suhbata abana. Ay in afhamu suhbatan. In afhama suhbatan. Afhama yaitu yang dimaksud adalah apabila memiliki makna sahib, memiliki. Ay in afhama suhbanan, yaitu apabila memiliki makna sahib tersebut. Waqtaraza bidzalika anzu at-ta'iyati fa innaha la tufhimu suhbatan, dan harus keluar. Ikhtaroza, beliau memberikan batasan dan dibatasi dengannya dzu iya pada apa ini? Maka sesungguhnya dia tidak dipahami dengan makna
memiliki suhbah. Jadi ada disebut menurut ulama, ulama lughah dzu atau iyah. Dzu atau iyah maksudnya adalah dzu yang digunakan oleh Bani Toyi, ya. Dzu oleh Bani Toyi bimakna alladzi. Bimakna alladzi. Dzu maknanya alladzi. Logat ya, logat. Logat Bani Toyi dzu yang bermakna alladzi. Sehingga dia mabni ya. Alladzi isim isim mausul. Misalnya jaa dzu kataba, raaitu dzu kataba, marartu bi dzu kataba. Itu kalau dzu yang bermakna alladzi, ya. Makanya Ibnu Malik mengatakan in suhbatan abana, apabila dzu itu yang bermakna sahib, ya. Kalau dzu yang bermakna alladzi maka itu mabni dan itu logat Bani Toyi. Terus bal hiya bimakna alladzi fala takunu mislu dzi bimakna sahibin bal takunu mabniyatan wa akhiruha alwawu raf'an wa nasban wa jarran nahwu ja'ani dzu qama wa ra'aitu dzu qama wa marartu bi dzu qama wa minhu qawluhu fa imma kiramun musiruna laqituhum fahasbiya min dzu indahum ma kafaniya. Bahkan dia dzu ini bermakna alladzi, maka janganlah maka dia tidak seperti dzu yang bermakna sahib. Maka dia tidak seperti itu bermakna sahib. Bahkan dzu ini mabni dan akhirnya wawu sebagai rofaknya secara nasabnya dan secara jarnya. Ya, jadi akhirnya adalah wawu, baik dalam keadaan rofa, nasab atau jar. Itu dzu ta'iyah, ya, dzu yang bermakna alladzi. Monggo lanjut. Contohnya telah datang kepadaku orang yang berdiri dan aku telah melihat orang yang berdiri dan aku telah melewati orang yang berdiri. Ya, ini supaya kita paham perkataan Ibnu Malik yang mengatakan in suhbatan abana. Berarti di sana ada dzu yang tidak bermakna sahib, ya. Kalau dzu yang bermakna sahib ini termasuk asmaus sittah. Kalau dzu yang tidak bermakna sahib tidak termasuk, bahkan dia isim mabni. Nggih. Ini gimana ini? Wa minhu qauluhu, dan diantaranya, yakni diantara dzu ta'iyah yang bermakna sahib adalah perkataan penyair fa imma kiramun musirun laqituhum fahasbiya min dzu indahum ma kafaniya. Dzu bimana alladzi, ya. Maka imma, ya, bisa jadi kiramun, orang-orang yang mulia yakni dermawan, musiruna, mereka orang-orang yang berada, memiliki, laqituhum, aku jumpai mereka. Artinya kalau aku jumpai orang-orang yang dermawan dan kaya gitu, fahasbiya, maka sudah cukup bagiku, min dzu indahum, dari yang ada di sisi mereka, min dzu bi'ana alladzi, dari yang ada pada mereka, ma kafaniya, apa yang mencukupiku, ya. Ini dzu bimakna alladzi. Di sini syahidnya penyair mengatakan dzu dengan wawu walaupun setelah huruf jar, ya apa tidak? Kan huruf jar, min dzu indahum, ai min alladzi indahum, ya, dzu bimakna alladzi. Nggih, lanjut ya Ustaz. Wa kadzalika yushtaratu fi i'rabil fammi bi hadzal ahrufi zawalul mimi minhu nahwu hadha fuhu wa ra'aitu fahu wa nadartu ila fihi wa ilaihi asyara biqaulihi wal fammu haythul mimu minhu bana ay infasalat minhu al mimu ay zalat minhu fa inna fa illam tazal minhu minhu uriba bil harakati nahwu hadha fammu wa ra'aitu fammun wa ra'aitu famman wa nadartu ila fammin.
Begitu juga disyaratkan dalam i'rab fam dengan huruf tatkala dihilangkan mimnya. Contohnya ini mulutnya. Ini mulutnya ya. Ini mulutnya. Dan aku melihat pada mulutnya. Dan sama ya. Dan aku lihat pada mulutnya. Ya, ini mulutnya tidak selalu bermakna negatif ya. Kita misalnya mau menunjukkan boneka hewan yang pada anak kecil, ini mulutnya, ini matanya, tidak apa-apa ya. Ini mulutnya. Ya, terus. Dan ini disyaratkan dari perkataan sang penulis, wal fammu, dan fammu dan mulut tatkala mimnya dihilangkan darinya. Ai maksudnya adalah mimnya dihilangkan darinya. Ya, terpisah darinya. Yaitu hilang daripadanya. Ya. Nah, apabila tidak hilang darinya, daripadanya, maka di i'rab dengan harokat. Contohnya hadza famun, ini mulut. Dan aku ra'aitu famman, dan aku melihat mulut. Wa nadhatu ila famin, dan aku melihat pada mulut. Yaitu du dan fu. Kita lanjut di bait yang ke-29. Abun akhun hamun kadzaka hanu kadzaka wahanu. Kemudian 4 isim yang lain, abun ayah, akhun saudara laki-laki, hamun itu adalah secara asal kerabatnya suami ya. Kerabatnya suami. Jadi yang punya hamun ini adalah perempuan, makanya nanti diidhofahkannya kepada ha, hamu ha, ya, di kerabat suaminya. Kadzaka seperti itu pula wahanu, dan juga kata hanu. Ini 4, akhun, abun, hamun, hanu. Kemudian beliau mengatakan wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu, dan an-naqs di dalam yang akhir ini kata apa? Hanu ya. Terakhir katanya abun, akhun, hamun, hanu. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu, dan naqas pada yang akhir ini ahsanu, lebih baik daripada itmam. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru, dan pada kata abun wa taliyaihi, dan 2 yang mengikutinya, apa itu? Abun, akhun, hamun. Bait yang ke-30 ya, maknanya pada kata abun dan 2 kata yang setelahnya, yaitu akhun dan hamun, yanduru jarang. Mana jarang? Jarang nakes ya, jarang apa? Nakes. Wa qasruha min naqsihinna ashharu, dan kosernya dibanding nakesnya lebih masyhur. Dan kosernya dibanding nakesnya, yakni 3 kata ini lebih masyhur. Semoga jelas bismillah ta'ala. Jadi sudah selesai tentang pembahasan 2 kata yang sebelumnya, yaitu zu dan famu. Paham ya? Jadi pembahasan kita yang insya Allah akan ini tidak pada 2 kata itu, kata yang lain. Jadi kata abun, akhun, hamun, 3 kata. Ini ada 3 logat. Ada 3 logat. Yang pertama itmam. Itmam, namanya itmam. Jadi misalnya kita katakan Abu Zaidin, Akhu Zaidin. Misalnya waja'a abahum isya'an yabkun, misalnya abahum. Inna abana lafi dhalalim mubin, tapi itu perkataannya tidak baik ya. Ini namanya logo itmam. Itmam maksudnya apa? I'rabnya dengan harokat wawu kalau rofa, alif kalau nasab betul, jer kalau kasroh ya, kasroh. Min abikum ya, misalnya min abikum.
Kemudian ada logat namanya qasr. Nah, qasr ini semuanya pakai alif. Rofa ya pakai alif, nasab pakai alif, jar pakai alif. Inna abaha summa abaha qad balagul majda goyataha kama sayati insyaallah. Qasr ini pokoknya pakai alif. Aba. Nah, misalnya ya, hada abahu, ra'aitu abahu, marartu bi abi bi abahu. Ini namanya logat qasr. I'rabnya gimana? I'rabnya dengan muqaddarah di atas alif. Seperti qasr, seperti isim maksur ya, seperti isim maksur. Jadi abahu di sini khobar marfu, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah di atas alif. Ini logat qasr. Kemudian abahu maf'ul bi mansub, tanda nasabnya fathah muqaddarah di atas alif. Bi abahu ya majrur dengan dhammah dengan kasrah muqaddarah di atas alif. Kemudian logat naqas. Logat naqas itu gimana? Ya sudah. Logat naqas itu ya abun, akhun, hamun, hanun. Hanun ya. Tapi hanun tidak ikut yang sini. Hanun enggak ikut sini. Ini khusus 3 kata ini ya. Paham? Jadi hanun cuma punya 2 logat. Itmam dan naqas. Dan itu makna di bait yang ke-29 yang separuh akhir, wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu. Dan naqas pada kata hanu itu lebih baik daripada logat itmam ya. Yang masyhur adalah naqas, hanun. Makanya sebagian ulama tidak memasukkan, mereka menyebutnya asmaul khamsah. Paham? Di sini asmaul sittah karena hanun diikutkan. Wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu ya. Logat naqas pada hanu lebih baik daripada itmam. Tapi hanun tidak ikut qasr ya, tidak ikut sama sekali tidak ya. Hanun lebih baik naqas daripada itmam. Kemudian di bait yang ke-30 beliau mengatakan wa fi abin wa taliyaihi, dan pada kata abi dan 2 setelahnya yanduru jarang, yakni jarang logat naqas. Jarang logat naqas. Kebanyakannya adalah itmam. Wa qasruha min naqsihinna asharu ya. Wa qasruha yakni qasrnya min naqsihinna asharu, lebih masyhur logat qasr daripada naqas pada 3 kata ini. Tapi yang paling masyhur tentu logat itmam, karena di Al-Qur'an logatnya ya itmam ya. Paham ini? Ada 3 logat, itmam, qasr, naqas. Kalau hanun cuma 2 logat, itmam sama naqas, tapi lebih baik naqas hanun ya. Sehingga kalau tidak dimasukkan ke sana tinggal asmaul khamsah. Tapi kalau ini 3 kata abun, akhun, hamun, yang paling masyhur logat itmam. Wabihi ja'a tanzil ya. Kemudian setelah itu logat qasr ya. Kemudian setelah itu naqas. Dan itu diriwayatkan dari Arab. Sebagaimana tadi kita sebutkan inna abaha summa abaha qad balagol majda goyataha ya, atau kalau logat naqas juga ada diriwayatkan dari Arab juga, kama sayati. Man yakro Andika. Yakni anna aban wa akhan wa haman tajari majura zu wa famun alladzaini sabaqa dzakaruhuma yakni bahwasanya kata aba wa akhan wa haman sama saja dengan kata zu dan famu. Tajri berlaku ketentuan du dan fam. Berlaku ketentuan du dan fam. Yang keduanya telah disebutkan yang lalu. Ya, telah berlalu penyebutannya, yaitu maka faturfa'u
faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Nahwu hadza abuhu wa akhuhu wa hamuha wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamaha wa marartu bi abihi wa akhihi wa hamiha wa hadhihi yal lugatul masyhuratu fi hadhihi salasati sayadhkurul musannifu fi hadhihi salasati lugataini ukhrayaini. Lugataini ukhrayaini. Maka merofakkan dengan wawu, maka dia dirofakkan dengan wawu dan dinasabkan dengan alif dan dimajrurkan dengan ya. Yakni 3 kata ini, abun, akhun, hamun. Contohnya kata abuhu, akhuhu dan hamuha. Dan kata ra'aitu abahu, aku melihat ayahnya, wa akhahu wa hamaha. Dan aku melihat saudaranya dan aku melihat pamannya, iparnya. Ya, hama itu adalah kerabat suaminya. Terus dan aku melewati ayahnya, dan aku melewati saudaranya dan aku melewati iparnya. Ya, dan ini adalah lugah yang masyhur dalam 3 permisalan ini. 3 kata ini. Ya, fi hadi salasa maksudnya fi hadi salasi kalimat ya. Pada 3 kata ini logat yang masyhur, yaitu dirofak dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Paham ya? Yang paling sana yang kita namai atau kita sebut dengan logoh itmam itu. Nah, itu yang masyhur untuk 3 kata ini. Kalau untuk dzu dan fu logatnya cuma 1 itu ya, itmam saja ya. Dzu karena sudah disyaratkan tadi ya, dzu bermakna sahib, dan fu kalau nggak ada mimnya logatnya ya itmam itu. Nah, terus dan penulis telah menyebutkan penulis akan menyebutkan pada 3 kata ini dengan 2 lugah yang lainnya. Ya, 2 logat yang lain, yaitu nakes dan qasr ya, qasr dan nakes. Terus wa amma hanu fal fasihu fihi ayyuroba bil harakati adz-dzahirati 'alan nunni wala yakunu fi akhirih harfu ilatin ya. Dan adapun kata hanu, maka yang fasih padanya bahwasanya mu'rab, bahwasanya dia di i'rab, bahwasanya ia i'rab dengan harokat yang nampak atas nun. Dan tidak ada di akhirnya, tidak ada di akhirnya huruf illah. Ya, faham Mas? Jadi yang fasih untuk kata hanun lugotnya adalah nakes ya, tidak ikut ini teman-temannya asmaul sitah atau asmaul khamsah. Makanya ada yang tidak menyebutkan hanu, cuma asmaul khamsah saja yang fasih ya. Tapi sebagian Arab ya ada, walaupun sedikit kan ada logo itu ya. Nah, terus nahwu hadza hanu zaidin wa ra'aitu hana zaidin wa marartu bihani zaidin. Contohnya ini anunya Zaid. Ini anunya Zaid dan aku melihat anunya Zaid. Terus aku melewati anunya Zaid. Wa ilaihi asyara biqauli wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Anaksu fihanin ahsanu minal itmami wa itmamu jaizun lakinahu qalilun jiddan. Nahwu hadza hanuhu wa ra'aitu hanahu wa nadartu ilaihi hanihi. Titik. Wa angkarol farra'u jawaza maf'ul itsmamihi wa huwa mahjujun bihikayati
Sibawaihi al-itmama 'anil arabi. Wa man hafidha hujjatun 'ala man lam yahfad. Ya. Dan beliau telah mengisyaratkan dengan perkataan beliau dan nakes pada yang akhir ini lebih baik. Ya. Yaitu nakes pada kata hanun lebih baik daripada itmam. Dan itmam boleh akan tetapi sedikit sekali. Contohnya kata hadza hanuhu. Ra'aitu hanahu wa nadartu ilahanihi. Ya, terus lanjut. Al-Faroq mengingkari. Dan mengingkari bolehnya itmam. Ya, bolehnya itmam yakni sebagai itu. Al-Faroq mengingkari bolehnya hanu itu dengan itmam. Terus dan ia terbantah dengan hikayah Sibawai itmam dari perkataan Arab. Ya, yakni Sibawai menukil dari perkataan Arab. Hanu orang Arab mengatakan dengan itmam, dengan logat itmam. Terus dan orang yang menghafal itu hujjah atas orang yang tidak menghafal. Ya, orang yang hafal itu hujjah atas orang yang tidak hafal. Ya, hujjah itu yang hafal bukan yang tidak hafal, ya. Hujjah itu bagi yang tahu bukan yang tidak tahu. Krok Mas Bayu. Wa asyarul musannifu. Wa asyarul musannifu bi qawlihi wa fi abin wa taliyaihi yanzuru ila akhiril baiti. Ila lugataini al baqiyataini fi bin wa taliyaihi wahuma akhun wa hamun. Wa ihda al-lughataini an-naqsu. Wa huwa hadful wawi wal alifi wal ya'i. Terjemahkan. Lanjut dulu Mas. Wal i'rabu bil harakati al-dhahirati alal ba'i wal kha'i wal mimi nahwu hadza abuhu hadza abuhu wa akhuhu wa hamuha wa ra'aitu abahu wa akhuhu pendek aja wa hamaha pendek hamaha. Terus wa marartu bi abihi wa akhihi wa hamiha. Udah diartikan dulu. Wa alaihi qauluhu. Dan penulis memberi syarat dengan perkataannya dan pada abin dan dua yang setelahnya dan dua yang setelahnya jarang ya, sampai akhir bait ya. Kepada dua lughah dalam dua lughah yang tersisa pada abin dan dua setelahnya yaitu keduanya yaitu akhun dan hamun. Ya, dan keduanya itu akhun dan hamun. Itu ya dua lughah selain lughah itmam pada abun, akhun dan hamun itu ada dua, yaitu lughah naqas dan lughah qasr. Terus maka salah satu dari dua lughah adalah naqas, yaitu dihapusnya wawu dan alif dan ya. Dan i'rabnya dengan harokat yang nampak pada ba dan kha
dan mim. Ya, pada ba maksudnya pada kata abun, pada kho nanti pada kata akhun, dan pada mim pada kata hamun. Ya. Contoh, ini ayahnya dan saudaranya dan iparnya. Ya, kerabat suaminya. Terus. Dan aku melihat ayahnya dan saudaranya dan iparnya. Ye, terus. Aku melewati ayahnya dan saudaranya dan iparnya. Ye. Dan pada perkataan dan berdasarkan ini perkataan penyair ya. Bi abihi qtada adiyun fil karom wa may yushabihi abahu fama dzalam. Wa ma yushabih, mestinya wa ma yushabih ya, karena man syartiyah ya. Bi abihi qtada adiyun fil karom ya. Kepada ayahnya mengikuti Adi di dalam kedermawanan, yakni Adi mengikuti ayahnya di dalam kedermawanan. Waman yusyabih abahu fama dzulam, dan barang siapa yang serupa dengan ayahnya maka dia tidak zolim ya, tidak mengurangi. Di sini tidak ada huruf ya pada bi abihi ya, ini lughah naqas. Begitu juga tidak ada alif pada wa may yusyabih abahu, lughah naqas. Paham? Ya, lughah naqas, tidak ada alif, tidak ada ya, tidak ada wawu. I'rabnya dengan harokat dzahirah. Gantian ya Pak Abdul Khaliq nggih. Wa hadhil lughatu nadiratun fi abun. Fi abin nggih. Abin. Wa taliyahi nggih. Wa li hadza qala wa fi abin wa taliyahi yanduru ai yandurun naksu. Dan lughah ini jarang pada kata abi dan dua yang setelahnya. Jarang tapi ada ya. Dua lughah ini lughah naqas itu jarang pada kata abin, dan dua setelahnya itu akhun dan hamun. Oleh karena ini beliau mengatakan, yakni Ibnu Malik, wa fi abin wa taliyaihi yanduru, dan pada kata abin dan dua setelahnya jarang, ai yandurun naksu, jarang nakes, kebanyakannya ya itmam ya. Terus Pak, walughatul ukhra, walughatul akhiri fi abin, walughatul ukhra fi abin wa taliyaihi ayyakuna bil alifi raf'an nggih, raf'an wa nasaban wa nasban wa jarron nahu hadza abahu akhahu wa hamaha ra'aitu abahu akhahu wa hamaha wa marartu bi abahu wa akhahu wa hamaha. Dan logat yang lain pada abun dan dua setelahnya, yakni hamun dan akhun, itu dengan alif dalam keadaan rofa, nasab atau jer ya, yaitu yang disebutkan dengan logat qasr. Nahwu contoh hada abahu, ini ayahnya dan saudaranya dan kerabat suaminya ya. Wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamahu, semuanya dengan alif. Wa marartu bi abahu wa akhahu wa hamaha, i'rabnya muqaddarah di atas alif. Wa alaihi qaulu syair, dan berdasarkan logat inilah perkataan penyair, inna abaha wa abaha, dalam riwayat summa aba qad balagha fil majdi ghayataha. Inna abaha, sesungguhnya ayahnya si wanita itu, aba ini nasab dengan fathah muqaddarah di atas alif. Wa abaha ya. Yang jadi syahidnya adalah abaha yang terakhir ya, paham? Wa abaha. Kalau lughah itmam harusnya pakai ya karena mudhof ilaih ya. Ayahnya ya. Ayahnya yang terakhir kan mudhof ilaih. Tapi di sini pakai alif. Paham? Oh, inna abaha. Kalau ini masih mengandung kemungkinan, mungkin itmam, mungkin qasr. Wa abaha.
Nah, aba yang inilah syahidnya. Ini kan mudhof ilaih. Kalau logoh itmam harusnya pakai ya. Inna abaha wa aba abiha mestinya. Tapi kini pakai alif, jadinya logoh qasr ya, logoh qasr. Semuanya pakai alif ya. Ini nasab, ini jar pakai alif ya. Ini syahidnya. Sesungguhnya ayahnya dan juga ayah dari ayahnya keduanya telah sampai dalam kemuliaan pada puncaknya ya. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Oke, lanjut, Pak. Fa'alamatu raf'i. Ya, nggih monggo Mas Aris. Fa'alamatu raf'i wan nasbi wal jarri harakatun muqaddaratun alal alifi kama tuqaddaru fil maksuri. Famat, ya betul. Wa hadhihi lugatu asyharu minan naqsi. Dan tanda rafa dan nasab dan jar dengan adalah harokat muqaddarah di atas alif sebagaimana ditakdirkan dalam maksur. Ya, dalam isim maksur ya. Dan ini adalah lugah yang lugah ini adalah yang paling masyhur dari nakes. Ya, logat ini lebih masyhur daripada nakes ya, sebagaimana perkataan Ibnu Malik apa tadi bait yang ke-30, wa qasruha min naqsihinna asharu ya. Wa qasruha min naqsihinna asharu. Nggih. Terus wa hasilu ma dzakarahu anna fi abin wa akhin wa hamin salasa lugatin asharuha antakuna bil wawi wal alifi wal ya'i. Dan kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan bahwasanya di dalam abun dan akhun dan hamun ada 3 logat. Yang paling masyhurnya adalah dengan wawu dan alif dan ya. yakni bil wawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jarron ya. Wasaniyatu antakuna bil alifi mutlakon. Dan yang kedua dia dengan alif secara mutlak, yakni i'rabnya dengan alif secara mutlak, yakni raf'an au nasban au jarron sawa. Terus dan yang wasalisatu antukhzafa minha al harfus salisatu wa hadza nadirun. Dan yang ketiga dia dihapus darinya huruf yang ketiga dan ini jarang ya, yakni logat nakes abun akhun hamun. Terus wa ana fi hanin lugataini ihdahuma an-naqsu wa huwal asyharu wasaniyatu al-itmamu wa huwa qalilun. Dan bahwasanya di dalam kata hanin ada 2 logat. Salah satu dari keduanya adalah an-naqs dan dia yang paling masyhur, dan yang kedua adalah itmam dan dia sedikit. Itu ada kata hanun. Kemudian bait yang ke-31. Wih, dapat 10 bait ya, lebih. Wa syartu dzal i'rabi. Dza di sini adalah isim isyarah ya. Karena isim isyarah asalnya cuma dza saja. Dikasih ha, dikasih ka itu kan untuk tambahan. Hadza asalnya ya dza saja. Dzalika asalnya ya dza saja. Dzaka dza. Dza isim isyarah. Wa syartu dzal i'rabi, dan syarat i'rab ini ayyudhafna la, dia diidhofahkan, yakni isim-isim asmaul sita ini diidhofahkan. La tidak lil ya kaja akhu abi kadzatila, diidhofahkan tidak kepada ya, yakni diidhofahkan bukan kepada ya mutakalim. Kalau diidhofahkan kepada ya mutakalim nanti harokatnya muqaddarah, i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Yang syarat beliau mengatakan kaja akhu abika dzatila, seperti ja akhu abika, yakni ja maksudnya jaa. Ini yang memenuhi syarat asmaul sitah di i'rab dengan i'rab yang dengan huruf ja akhu abika. Nah, pakai wawu, pakai ya. Dzatila ya ini maksudnya dzatilain. Akhu fa'il,
Marfu tanda rofaknya wawu. Abi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Majrur tanda jirnya ya. Dza hal. Hal ya. Mansub tanda nasabnya alif. Dzatila ya. Dzatila itu artinya dengan terhormat ya, dalam keadaan mulia. Telah datang saudara ayahmu dalam keadaan mulia ya, dalam keadaan terhormat. Tilak memiliki ketinggian, kewibawaan ya. Jadi ini lengkap beliau menyebutkan rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jer dengan ya. Ya, ini yang terpenuhi syarat. Syaratnya yaitu diidhofahkan, idhofahnya bukan kepada ya mutakalim kama sayadkuruhu Ibnu Aqil. Nah, lanjut Mas Haris. Zakaron nahwiyun. Zakaron nahwiyuna lil i'rabi hadhil asma'i bil hurufi syurutan arba'atan. Nggih. Para ahli nahwu menyebutkan untuk i'rab isim-isim ini dengan huruf dengan 4 syarat. Di syarat di i'rab dengan huruf ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Terus ahaduha antakuna mudhofatan. Wahtaroza bidzalika min alla tudhofa fa innaha hina idin tu'rabu bil harakatid dhahirati nahwu hadza abun wa ra'aitu aban wa marartu bi abin. Salah satunya dia diidhofahkan dan dibatasi dengan hal itu dari yang tidak diidhofahkan. Ya, beliau membatasi dengan kata diidhofahkan dari yang tidak diidhofahkan. Kalau yang tidak diidhofahkan bagaimana? Lanjut. Maka sungguhnya dia ketika itu di'irab dengan harokat yang nampak. Ya, kalau tidak diidhofahkan. Contoh, ini ayah dan aku melihat ayah dan aku melewati ayah. Ya, inna lahu aban syaikhon kabirun. Ini adalah ayah, aku melihat seorang ayah, aku melewati seorang ayah. Ya, ini kalau tidak diidhofahkan di'irab dengan harokat az-zahirah. Mas juga. Asani an tudhafa ila ghairi ya'il mutakallimi nahwu hadza Abu Zaidin wa akhuhu wa hamuhu fa in udifat ila ya'il mutakallimi uribat bi harakatin muqaddaratin nahwu hadza abi wa ra'aitu abi wa marartu bi abi wa lam tu'rab bi hadhil hurufi wa sayati dzikru ma tu'rabu bihi hina idzin. Yang kedua, bahwasanya ia diidhofahkan kepada selain ya mutakallim. Contohnya ini adalah bapaknya Zaid dan saudaranya dan iparnya. Iparnya. Maka jika diidhofahkan kepada ya mutakallim diirabkan dengan maka ia diirab dengan harokat muqaddarah. Nah, contohnya ini bapakku dan aku melihat bapakku dan aku melewati bapakku. Dan tidak diirab dengan huruf-huruf ini dan akan datang penjelasan yang diirab dengan ini ketika itu. Terus asalisu antakuna mukabbaratan wa uhtariza bidzalik min antakuna musaghiratan antakuna musaghiratan fa innaha hina idin tu'rabu bil harakati dhahirati nahwu hadza Ubayyu Zaidin wa duwayyu malin wa ra'aitu Ubayya Zaidin wa duwayya malin wa marartu bi Ubayyi Zaidin wa duwayyi malin. Yang ketiga bahasanya ia mukabbarah. Dan dibatasi dengan hal itu dari dari yang berupa musaghirah, yakni yang mengalami atau terkena tasghir, dikecilkan ya, maka di'irab dengan harokat yang dhahirah. Terus maka sungguhnya ketika itu ia di'irab dengan harokat dhahirah yang nampak. Contohnya ini adalah
Ayahnya Zaid. Ayahnya Zaid dan pemilik harta. Dan aku melihat ayahnya Zaid dan pemilik harta, dan aku melewati ayahnya Zaid dan pemilik harta. Ya, adapun makna tasghir macam-macam ya. Kita cukupkan itu aja. Artinya kita tidak sebutkan dulu maknanya sekarang. Jadi tasghir itu tidak mesti bermakna kecil. Ya, bisa saja bermakna kecil, tapi bisa juga punya makna yang lain. Itu syarat yang ketiga. Adapun syarat yang keempat, ar-rabi'u antakuna mufradatan. Syarat yang keempat, isim-isim asmaul sittah itu mufrad. Bimakna sayati, yaitu waqtaroza bidzalik min antakuna majmu'atan au musannatan. Dan ya dibatasi dengan hal itu dari yang berupa jamak atau musanna. Kalau jamak atau musanna dia di-i'rab dengan harokat dzahirah. Fa in kanat majmu'atan uribat bil harokati dzahirah. Kalau dia jamak di-i'rab dengan harokat yang nampak. Nahwu haula'i aba'u zaidina. Mereka ini ayah-ayahnya para Zaid. Wa ra'aitu aba'ahum. Dan aku melihat ayah-ayah mereka. Wa marartu bi abaihim. Dan aku melewati ayah-ayah mereka. Ini i'rabnya dengan harokat dzahirah ya. Aba'u khobar marfu, tanda rafa'nya dhammah ya. Aba'a maf'ul bih mansub, tanda nasabnya fathah. Abai ya, majrur karena bi, tanda jarnya kasrah. Begitu juga kalau musanna. Kalau musanna beda. I'rabnya i'rab musanna. Wa in kanat musannatan, kalau musanna uribat i'rabal musanna, dia di-i'rab dengan i'rab musanna. Bil alifi raf'an, dengan alif dalam keadaan rafa, wa bil ya'i jarron wa nasban, dan dengan ya dalam keadaan jar dan nasab. Nahwu hadzani abawa zaidin wa ra'aitu abawaihi wa marartu bi abawaihi. Contoh, dua orang ini ya, dua ayahnya Zaid. Abawa zaidin. Mana abawa zaidin? Ayah ibunya. Oh ya. Ayah ibunya ya, ayah ibunya Zaid. Aku melihat dua orang tuanya Zaid ya. Aku melewati dua orang tuanya Zaid. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.